Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Dimas. Iya, apa kabar Bu Megi? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Sehat. Jadi hari Alhamdulillah. ini kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk Bu Ya, Megi? terima kasih sebelumnya Pak Dimas sudah meluangkan waktunya. Ini Pak, saya nanti ada kegiatan coaching dengan Pak Betul. Asep terkait kedisiplinan siswanya. Hmm, Nah, tapi saya merasa saya masih kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, gitu. Jadi kadang-kadang saya suka kebingungan mengajukan pertanyaan yang seperti apa ya supaya identifikasi masalahnya bisa tersampaikan gitu, sampai saya tahu apa sebetulnya akar masalah yang dihadapi oleh coach saya nanti gitu. jadi Bu Megi ini dari awal itu takutnya sulit untuk bisa mengidentifikasi Ya, betul, masalah betul. dari Pak Asep tentang kedisiplinan. Betul, Paling Pak. langkah pertama kan ada tuh yang namanya langkah tirta. Bu Megi tahu kan langkah tirta itu apa saja? Iya sih Pak, ada tahu Satu kan tujuan dulu. jadi berarti, Pak. harus dikasih tahu dulu atau diberitahukan kepada coachingnya tujuan eh, bertemu tuh untuk hal apa atau topik yang dibicarakan seperti apa. Selanjutnya mengidentifikasinya dengan pertanyaan-pertanyaan apa sih kesulitannya. Ketika sudah ada kesulitannya misalnya tentang kedisiplinan, apa yang menjadikan masalah utamanya. Bisa dengan pertanyaan kenapa siswa-siswi di sekolah Pak Asep kedisiplinannya berkurang atau memang punya masalah kedisiplinan. Gitu ya, Pak, Iya, ya. nanti juga mengalir. Jadi yang penting ada pertanyaan pemantiknya dulu. Oke, berarti dimulainya dari pertanyaan pemantik ya Pak ya. Betul. Siapa kalau gitu? Nah, jadi bagaimana yang bisa saya lihat atau yang saya bisa nanti observasi. Nah, saya sih harapannya Pak lebih ke diamati saat nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk identifikasi masalahnya si coach ini gitu Pak. Jadi nanti saya minta bantuan dari Bapak, tolong dilihat dan diamati apa yang menjadi kekurangan saya saat mengajukan pertanyaan gitu. Boleh. Nah, bagaimana penilaian Bu Megi terhadap nanti pada saat proses coachingnya? Ya, jadi saya merasanya sih Pak, memang pertanyaannya itu takutnya memang justru tidak berkaitan dengan masalah coaching saya gitu. Makanya saya merasa perlu diamati dan diobservasi di bagian mengajukan pertanyaan untuk identifikasi masalah gitu. Jadi kurang pede juga sih Pak gitu saat mengajukan pertanyaan, takutnya salah bertanya atau justru pertanyaannya tidak relevan gitu. Baiklah, nanti saya akan mengobservasi bagaimana peran Bu Megi sebagai mengcoaching Pak Asep. Nah, harapan Bu Megi setelah nanti observasi atau coaching sama Pak Asep itu apa? Saya berharap nanti setelah observasi saya jadi lebih tahu kelemahan saya di mana, dan mungkin juga kalau misalnya ada hal yang baik, apa yang sudah baiknya gitu Pak dari proses coaching saya nanti gitu dengan coachingnya. Bagus. Seperti itu. Bagus, mudah-mudahan nanti Bu Megi bisa mendapatkan apa yang diharapkan oleh Bu Megi. Amin. Nanti atau kita siapkan. Siap-siap. Coaching. Terima kasih banyak ya Pak Dimas. Sama-sama. Ditunggu nanti. Assalamualaikum Bu Megi. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana Pak Asep? Alhamdulillah sehat tuh, jual Bu Megi sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, gimana katanya ada yang mau didiskusikan Pak hari ini? Betul Bu. Sebetulnya saya itu ada masalah Bu mengenai kedisiplinan siswa di kelas saya Bu. Belakangan ini memang anak-anak agak sedikit nakal gitu Bu. Oke, berarti kita akan diskusi tentang kedisiplinan siswa gitu ya Pak ya? Betul. Oke Pak, kita diskusinya hari ini mau sampai apa nih Pak hasilnya untuk mengharapkan? Mudah-mudahan sih saya berharap hari ini pengen siswa itu bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi kedisiplinan siswa. Berarti kita akan cari sama-sama ya Pak ya solusinya untuk menghadapi masalah kedisiplinan siswa Bapak di sekolah. Nah, kira-kira masalah kedisiplinan itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ada
sebagian siswa memang berpakaiannya tidak rapi gitu ya Bu ya, rambutnya tidak rapi. Nah, kadang kan itu menjadi dampak negatif ke teman-teman yang lain gitu, karena satu tidak rapi maka semua juga pasti ikut-ikutan nggak rapi gitu kan. Itu yang menjadi permasalahan hari ini gitu Bu. Nah untuk selama ini Pak yang sudah dilakukan nih oleh Bapak terkait masalah kedisiplinan, kalau tadi sih berarti terkait kerapihan ya Pak ya, penampilan gitu. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan? Paling untuk sampai saat ini hanya sampai menegur saja Bu, karena sebenarnya saya nggak berani untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut, karena si siswa tersebut ini sudah tahu dengan aturannya gitu, apa yang harus dilaksanakan dan diterapkan ketika aturan itu sudah disepakati. Berarti Bapak sudah menegurnya secara lisan berarti gitu ya Pak ya, mengingatkan aturan gitu, dan Bapak belum sampai ke tahap berikutnya karena memang khawatir menimbulkan dampak lain gitu ya Pak ya. Oke. Kira-kira menurut Bapak teguran ini efektif tidak Pak untuk mengembalikan kedisiplinan siswa? Sampai saat ini tidak efektif. Tidak efektif. Karena buktinya masih banyak siswa yang melakukan pelanggaran itu dengan baju tidak rapi dan rambut yang juga sama tidak rapi, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Betul. Berarti kurang ya Pak ya, kurang efektif karena masih berulang gitu ya Pak. Selain teguran, Pak kira-kira ada lagi nggak Pak yang bisa kita lakukan gitu sebagai guru di sekolah? Paling yang pertama kita koordinasi dulu dengan kesiswaan, langkahnya itu seperti apa yang harus ditindak gitu ya. Soalnya kan posisi saya hanya sebagai guru, bukan pemegang tanggung jawab untuk mengenai kedisiplinan siswa gitu. Jadi Bapak merasa perlu ada kebijakan mungkin ya Pak ya, sedangkan Bapak sendiri tidak bisa mengeluarkan kebijakan gitu ya Pak ya, sehingga Bapak harus berdiskusi lagi gitu ya Pak ya dengan mungkin pihak-pihak yang memang pemangku kebijakan di sekolah gitu. Berarti Bapak sudah koordinasi dengan rekan guru yang lain gitu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Pak selain diskusi dengan rekan guru yang lain gitu untuk mengatasi masalah kedisiplinan ini? Paling kan kalau di saya itu ada WA grup orang tua. Paling kita saya kitanya menyampaikan aturan-aturan itu kembali, mengingat kembali di WA grup dan disampaikan ke orang tua bahwa inilah tanda tertib yang harus siswa laksanakan ketika kegiatan di sekolah. Jadi orang tua di rumah juga bantu mengingatkan ya Pak ya. Oke. Apakah ini sebelumnya sudah pernah dilakukan Pak ke orang tua? Belum sih. Oke, berarti akan dicoba. Jadi rencananya ke depan Bapak akan tadi apa Pak? Mencoba menghubungi lewat WA gitu. Oke, berarti Bapak selain menegur di sekolah juga akan koordinasi dengan rekan sejawat, kemudian koordinasi juga dengan orang tua gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau misalnya kita sudah koordinasi akan ada peningkatan efektivitas nggak Pak? Akan efektif tidak langkah ini kira-kira? Kalau secara komunikasi yang benar itu akan terjadi perbaikan kedisiplinan siswa. Minimal menurun gitu ya Pak ya? Minimal menurun karena setidaknya kedisiplinan itu adalah sudah disepakati di awal ketika mereka masuk sekolah. Jadi disepakati dulu, disamakan juga dengan di rumah ya Pak ya. Jadi di sekolah dengan di rumah itu sama aturannya gitu ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai harapan berarti ya Pak ya. Oke. Kemudian nanti berarti setelah Bapak melakukan rencana Bapak barusan, tindak lanjutnya supaya konsisten itu bagaimana Pak? Paling ada setiap sebulan sekali lah kita akan melaksanakan pembiasan mengenai kedisiplinan siswa. Di awal jam pembelajaran nanti biasanya kita menyampaikan dulu tentang hal-hal mengenai kedisiplinan siswa sesuai dengan aturan di sekolah. Jadi dicek rutin gitu ya Pak, supaya terlihat ini meningkat atau tidak kedisiplinannya. Oke, bagus sih Pak untuk rencananya. Semoga
Bapak juga bisa melaksanakannya, mendapatkan kerjasama. Berarti dukungan apa nih yang Bapak perlukan untuk melaksanakan rencana Bapak? Yang Dari pertama siapa saja? dukungan dari pihak-pihak sekolah yang berwenang, kemudian dari dukungan dari orang tua untuk mengenai persepsi bersama gitu ya, mengenai tata tertib ini supaya bisa diterapkan di siswa. Ya, berarti Bapak harus melibatkan banyak ya Pak ya, pimpinan, mungkin pimpinan sekolah, teman guru, orang tua, dan siswa. Baik Pak, semoga rencana Bapak bisa berhasil. Saya tunggu kabar berikutnya setelah Bapak melaksanakan rencana dan mengecek mungkin ya secara rutin setiap bulan apakah berhasil atau tidak. Ditunggu Pak kabar berikutnya. Ya. Gimana Pak sekarang perasaannya? Minimal hari ini sudah ada gambaran ketika nanti akan melaksanakan tindak lanjut mengenai kedisiplinan siswa. Terima kasih sebelumnya Bu Megi. Iya, sama-sama Pak. Berikutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Bu Megi, tadi saya sudah mengobservasi bagaimana Bu Megi mengcoaching Pak Asep. Saya lihat pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah dari Pak Asep sudah bagus sekali. Oh, gitu ya Pak. Ya, pertanyaan-pertanyaan sudah berbobot. Jadi Bu Megi sebagai coaching bisa melihat atau bisa menemukan masalah dari Pak Asep dan mengarahkan ke arah pemecahan masalahnya. Ya. Begitu. Paling untuk kedepannya kan kurang sih, harus ditingkatkan adalah fokus utama dari masalah si coaching itu sendiri. Jadi kita fokus saja ke masalahnya, misal kedisiplinan. Nah, masalah kedisiplinan itu penyebabnya apa? Oh iya. Ya, kita arahkan penyebabnya apa. Yang pertama yaitu kurangnya perhatian dari rumah. Oke, berarti harus apa tindakan selanjutnya? Berarti harus ada perhatian lebih dari rumah supaya kedisiplinan di rumah dibawa ke sekolah atau sebaliknya, di sekolah dan di rumah. Tapi untuk observasi tadi, peran Bu Megi sudah luar biasa meng-coaching teman kita Pak Asep, luar biasa. Mudah-mudahan di coaching selanjutnya Bu Megi bisa lebih mantap lagi meng-coaching. Amin. Terima kasih banyak Pak Dimas. Ya memang tadi saya merasa langsung ke solusi gitu tanpa mencari tahu dulu akar masalah. Terima kasih banyak masukan Pak Sama-sama. Dimas. Semoga saya bisa lebih baik dalam coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sukses. Waalaikumsalam.